Pernah kepikiran nggak gimana caranya produk lokal kita bisa laku di luar negeri? Nah, di sini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan ubah teori analisis pasar yang kelihatannya ribet jadi semacam misi yang seru dan praktis. Semua ini kita angkat dari materi kuliah Manajemen Ekspor Impor oleh Dr. Insinyur Yongker Baali. Oke, sekarang coba deh lupakan dulu status kalian sebagai mahasiswa. Anggap aja mulai detik ini kalian adalah seorang konsultan ekspor global. Misinya apa? Gampang, temukan pasar baru yang paling potensial untuk produk jagoan kita. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Ada 6 langkah simpel yang bakal kita lalui, dari mulai briefing misi sampai akhirnya kita punya rencana ekspor yang solid dan siap dieksekusi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap ini bukan sekedar tugas kuliah biasa ya, tapi simulasi nyata. Latihan buat mengasah skill yang bakal kepake banget nanti di karir kalian, terutama di dunia perdagangan internasional. Jadi, misi kita ini kalau di kurikulum namanya Sub CPMK 8, intinya adalah gimana caranya kita menganalisis potensi pasar di luar negeri pakai data dan tren global. Simpelnya, kita bakal belajar jadi detektif pasar yang jago yang bisa menemukan harta karun tersembunyi di pasar global. Nah, pertanyaannya sekarang, mulainya dari mana ya? Bayangin aja ada ratusan negara, ribuan produk. Datanya itu ibarat lautan luas, bisa bikin kita pusing dan bingung mau mulai dari mana. Lihat angkanya aja udah bikin pusing kan? Lebih dari 200 negara, lebih dari 5.000 jenis produk. Gampang banget buat ngerasa, wah nyerah deh. Tapi tenang, para profesional itu nggak main tebak-tebakan. Mereka punya senjata rahasia buat menaklukkan lautan data ini. Dan inilah senjata kita, atau lebih tepatnya kompas kita, Trade Map. Ini adalah sebuah platform super keren dari International Trade Center yang bakal kita pakai buat navigasi data perdagangan global. Jadi, Trade Map ini ibarat kompas canggih kita. Dia yang akan mengubah lautan data yang bikin bingung tadi jadi sebuah peta yang jelas banget. Dengan alat ini, kita bisa langsung lihat, di negara mana sih permintaan produk kita paling tinggi? Oke, biar gampang, kita langsung simulasi aja ya. Anggap kita ini konsultan ekspor untuk produk kopi Indonesia. Pertama, kita tentukan produknya, yaitu kopi dengan kode HS 0901. Kode HS ini semacam KTP-nya produk lah ya, biar semua negara paham. Terus kita pilih jenis datanya, kita mau lihat data impor. Terakhir, tinggal filter aja buat lihat negara mana yang impornya paling gede. Cuma 3 langkah gampang di Trade Map. Dan voila, langsung keluar hasilnya. Ini dia daftar 5 besar negara importir kopi di dunia. Ada Amerika Serikat di puncak, Jerman, Prancis, dan seterusnya. Dari sini kita udah dapat gambaran awal nih, pasar mana aja yang paling gendut. Tapi tunggu dulu, pasar yang paling besar belum tentu yang paling bagus buat kita. Ukuran pasar itu baru satu keping puzzle. Kita harus lihat juga tren pertumbuhannya, karena disitulah peluang sebenarnya seringkali bersembunyi. Nah, lihat deh data ini, menarik banget kan? Amerika memang pasarnya paling besar, tapi lihat pertumbuhan Kanada, jauh lebih kencang. Kenapa ini penting? Karena pasar yang lagi tumbuh pesat itu seringkali persaingannya belum sekeras pasar yang udah dewasa. Artinya, ada celah buat kita masuk dan ikut berkembang di sana. Ini sinyal peluang yang kuat banget. Oke, pilihan kita udah mulai mengerucut nih. Sekarang, waktunya kita gali lebih dalam lagi. Seorang konsultan yang andal nggak berhenti di situ. Kita harus cek faktor krusial lainnya, kemudahan akses pasar. Kita bandingin 2 kandidat teratas, Amerika dan Jerman. Ternyata dua-duanya memberlakukan tarif 0% untuk kopi. Wah, ini kabar bagus. Artinya produk kita bisa masuk ke sana tanpa kena bea masuk. Jelas, ini bikin harga kita jadi lebih kompetitif dan margin keuntungan lebih baik. Jadi intinya begini, analisis yang komplit itu harus lihat 3 hal. Nilai impornya seberapa besar, tren pertumbuhannya gimana, dan ada nggak hambatan dagang seperti tarif. Kalau 3-tiganya udah kita cek, barulah kita bisa kasih rekomendasi yang benar-benar kuat. Nah, sekarang kita sambungin lagi nih. Semua riset dan analisis data ini gunanya buat apa sih di mata kuliah ini? Ternyata penting banget. Riset yang kalian lakukan ini bukan cuma buat tugas mingguan loh. Ini adalah fondasi dasar buat nanti menyusun studi kelayakan ekspor di Sub CPMK 10. Dan puncaknya, untuk proposal strategi ekspor final di Sub CPMK 14. Semua ini nyambung.
Dan semua proses ini, dari awal sampai akhir, itu sebenarnya melatih kita untuk mencapai salah satu tujuan utama mata kuliah, yaitu CPMK2. Apa itu? Yaitu kemampuan mengambil keputusan bisnis yang cerdas, yang dasarnya data, bukan cuma intuisi atau kira-kira. Nah, sekarang giliran kalian. Jadilah konsultan ekspor, jadilah detektif pasar, buka trade map, pilih produk jagoan kalian, dan mulai petualangannya. Siapa tahu pasar global yang kalian temukan hari ini adalah awal dari kisah sukses besar di masa depan. Jadi, mau cari kemana dulu nih?